Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata jenazah terbakar saat makam dibongkar. Ini adalah kisah nyata terbakarnya jenazah saat makamnya dibongkar. Cerita memilukan ini disarikan dari ceramah Kiai Haji Zubairi Rahman, pengasuh program Keluarga Sakinah Suara Giri FM. Sebut saja nama si jasad itu Karta. Ia telah menikah dengan wanita pilihannya. Wajahnya cantik, namun sayang hatinya tak secantik wajahnya. Karta mulai terpengaruh dengan istrinya dan hampir selalu menurutinya. Dari sinilah kisah tragis itu dimulai. Selain Karta dan istrinya, di rumah itu juga tinggal ibunya. Sebelumnya Karta bersikap baik pada ibunya, tapi perlahan sang istri mencuci otak sang suami. Suatu hari sepulang Karta dari tempat kerja, istrinya mengadu, "Mas, ibu itu gimana sih? Kerjanya cuma jalan-jalan ke rumah tetangga, gak mau bantuin aku." Karta langsung termakan kata-kata sang istri, dicarilah ibunya. "Bu, ibu sukanya main ke rumah tetangga ya, gak mau bantuin menantu ibu." "Siapa yang bilang begitu? Ibu itu ngepel dan nyapu rumah ini, Karta. Ibu yang mencuci, dan makanan yang kamu makan itu juga ibu yang masak. Ibu memang ke rumah tetangga, tapi itu cuma sebentar, buat istirahat. Kalau istirahat siang-siang di rumah ini, ibu bisa dimarahi istrimu." Mendengar penjelasan itu, bukannya minta maaf, Karta malah tidak percaya. "Ah, ibu alasan saja." Hari-hari berikutnya, hubungan antara Karta dan ibunya tak kunjung membaik. Apalagi hubungan antara ibu dengan istri Karta semakin memanas. Hingga suatu malam setelah Karta sampai di rumah, sang istri memintanya mengambil keputusan yang sangat sulit. "Mas, aku sudah tidak betah lagi sama ibu. Aku dan ibu tidak bisa lagi tinggal dalam satu atap. Sekarang mas pilih, aku yang pergi atau ibu yang keluar dari rumah ini," kata istri Karta dengan nada tinggi. Karta bingung, ia tidak tega mengusir ibunya, tapi juga tidak sanggup berpisah dari istrinya. Entah setan apa yang merasukinya, ia pun melangkah ke kamar ibunya. "Masya Allah, benar kamu mengusir ibu ini, Karta?" tanya ibu setengah tak percaya saat mendengar Karta memintanya pergi dari rumah. "Iya bu, ini demi kebaikan rumah tangga kami." "Kamu tega, Karta? Orang yang namanya dipanggil hanya dia." "Kalau kamu mengusirku, tunggulah besok pagi. Tengah malam begini ibu harus kemana?" Karta terdiam, ia tak menjawab, tapi keputusannya telah bulat. Beberapa waktu kemudian, ibu keluar dengan tas di tangannya. Tidak semua barangnya bisa dibawa. Ia melangkah berjalan di tengah malam sambil air mata terus menetes membasahi pipinya. Sebagai seorang ibu, ia sungguh sangat kecewa, sakit hatinya. Diusir oleh anak sendiri yang lebih mementingkan istri tak berakhlak daripada ibunya. Dalam kondisi itu, sang ibu pun berdoa, "Ya Allah, hatiku sangat sakit atas perlakuan ini. Anakku sendiri mengusirku, padahal aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkannya. Ya Allah, aku tidak ridho padanya. Aku haramkan seluruh air susu yang diminumnya sejak bayi hingga membentuknya seperti saat ini." Doa seorang ibu yang didurhakai. Doa di tengah malam dalam kondisi hujan rintik-rintik, ketika faktor mustajabnya doa itu bertemu. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.